Dalam kehidupan Anda sehari-hari, ketika Anda berjalan dan kaki Anda menabrak meja, yang Anda salahkan orang lain. Siapa ini meletakkan meja di sini? Bikin saya nabrak, kaki saya sakit. Aduh. Ya toh? Belum tahu bahwa itu tanaman Anda sendiri yang Anda panen. Jangan mengatakan siapa ini yang manen manggis, padahal saya nanam manggis. Loh ya memang Anda yang nanam manggis ya mesti panen manggis. Ketika Anda menanam penyakit, Anda menyakiti makhluk lain, apapun buahnya pasti datang pada diri Anda. Pembantu Anda meletakkan meja dengan cara yang salah, anak Anda membuang kulit pisang dengan cara sembarangan sehingga kita kepleset. Itu hanya jalan. Tetapi kenapa anak Anda buang kulit pisang berkali-kali Anda tidak jatuh? Tetapi kenapa hari ini kepleset? Karena hari ini karma buruk kita matang. Bukan anaknya yang salah, tetapi perilaku kita sendiri. Berapa kali dalam kehidupan kita selalu menyalahkan orang lain? Dharma ajaran Sang Buddha tidak mengajarkan seperti itu. Dharma ajaran Sang Buddha ketika melihat penderitaan bukan mencari sebab di luar. Pangeran Siddhartha sebagai contoh, ketika melihat tua, sakit, dan mati sebagai penderitaan, beliau bukan menyalahkan, duh kenapa saya kok dilahirkan jadi saya tua, sakit, dan mati. Bukan. Tetapi ketika beliau mencapai kesucian adalah karena menyadari tua, sakit, dan mati ini adalah buah perbuatannya sendiri. Sehingga karena kemelekatannya maka manusia lahir kembali, sehingga kalau kemelekatannya dilenyapkan, kemelekatannya dikurangi, kemelekatannya bisa dihilangkan, kelahiran kembali itu pun bisa dihentikan. Jadi tidak menyalahkan siapapun juga. Ketika usaha Anda sepi, jangan menyalahkan bom Bali. Duh, gara-gara bom Bali saya sepi. Kenapa? Karena bom Bali juga bisa menimbulkan usaha yang rame. Apa itu? Wartawan. Wah, meriah sekali dia tiap hari menulis sampai hari. Beritanya berhari-hari itu. Minggu pertama, minggu kedua, perang Irak, wah berhari-hari itu bisnis besar untuk jurnalistik. Ya kan? Orang Anda kan isinya kan perang semua tuh tiap hari. Sampai mungkin ibu-ibu pusing tuh, ibu-ibu senengnya yang acara masak-memasak, acara bintang film ini ada yang kawin cerai, bintang film biduran aja, bisulan aja jadi berita. Ibu-ibu cari yang itu kok isinya perang, terus bingung lah lihatnya. Karena itu bukan usaha sepi karena perang, bukan usaha sepi karena bom, bukan usaha sepi karena tetangga membuka misalnya toko yang sama. Usaha sepi adalah karena karma buruk saya berbuah. Anak saya sakit bukan karena wah ini ketularan temannya, dibawa temennya, ketularan tetangganya, bukan. Anak kita sakit adalah karena buah karma buruk yang kita miliki. Semua orang hari ini takut dengan SARS. Tapi berapa banyak toh yang kena? Apa kalau sudah pakai masker nggak kena? Belum tentu. Ya toh? Belum tentu kan? Apakah yang tidak pakai masker selalu kena? Juga belum tentu. Itu adu karma.
Saudara-saudara, ada beberapa kasus di Jawa yang saya belum lihat di sini. Toko kalau di Jawa itu ngumpul sejenis. Toko buah, semua toko buah semua berjejer-jejer. Di sini ya enggak? Enggak ya? Terus pompa ban. Itu semua jejer-jejer pompa ban, tambal ban, pompa ban itu jejer-jejer. Banyak sekali. Di sini juga enggak begitu. Untung. Cuman jadi sulit melihat adu karma. Karena kalau di Jawa Anda ke Surabaya saja itu gampang sekali lihat kan. Toko buah semua, toko emas, satu daerah tuh toko emas semua. Kemudian onderdil semua. Itu kalau di Gedung Doro itu, ya, itu sepanjang jalan onderdil semua. Yang heran saudara-saudara, apa yang mengherankan? Semua toko itu, semua kios itu, semua penjual itu bisa menghidupi keluarganya. Apa enggak aneh? Kalau Anda sendirian di kota ini lalu jualan buah, laris, itu normal. Karena tidak ada saingan. Tapi jualan sederet, Anda tetap bisa menghidupi keluarga. Anda tetap bisa menyekolahkan anak-anak. Dan itu jualannya juga bertahan berbelas-belas tahun. Itu yang luar biasa. Kenapa? Karena di dalam kehidupan ini kita sebetulnya adu karma. Kebahagiaan yang kita miliki adalah buah dari perbuatan kita sendiri. Sebaliknya keburukan, penderitaan, kejengkelan, itu juga buah perbuatan kita. Kalau kita sudah menyadari seperti itu, kita akan takut melakukan kejahatan. Itu otomatis. Anda suka gosip? Jangan salah kalau nanti Anda di belakang digosip orang. Itu tanaman Anda sendiri soalnya. Anda kan, siapa yang buka toko ini kira-kira? Yang punya karyawan? Semua. Hampir semua ya, baik. Pada waktu terima karyawan kan Anda ada wawancara tuh. Ada enggak? Ada loh, biasanya kan ditanya-tanya. Kamu sebelum kerja di sini kerja di mana? Oh, kerja di si A. Lo ngapain keluar? Wah, si A jahat, si A ini menjengkelkan, si A pelit, si A apa? Anda terima enggak? Tidak pasti. Kenapa? Karena nanti satu ketika dia juga akan menjual kejelekan Anda. Iya kan? Iya. Itu sebetulnya hukum karma. Dia akan menjual kejelekan orang. Akhirnya kan dia dapat nama jelek sendiri. Berapa kali dalam kehidupan kita ini kita menjual kejelekannya orang? Hah? Wah, bagaimana si A? Wah, si A itu aduh menjengkelkan. Temennya langsung, bener, selain menjengkelkan dia, waduh, aku pernah begini. Berapa kali coba itu mental Anda seperti itu? Pernah? Pernah belum? Pernah toh? Nah, itu tanaman Anda. Siap-siap nanti satu ketika Anda panen. Ngeri nggak coba? Ya toh? Itu hal yang sederhana sekali kok. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita mempersembahkan buah, ketika kita melihat persembahan buah dan bunga, coba renungkan dengan baik-baik bahwa semua kehidupan kita ini adalah diri kita sendiri. Dan sumber kejengkelan kita sebetulnya adalah pikiran kita sendiri. Suka dan duka itu tergantung pikiran. Ketika Anda bisa berpikir positif, ketika Anda bisa berpikir yang baik, maka kebahagiaan selalu menjadi milik Anda. Ada satu contoh saudara. Saya pernah berkunjung ke rumah sakit. Di sana ada ibu yang sakit. Ibu ini sudah tua, umur sekitar 60-an. Dia kena kecelakaan naik mobil dan tulang pinggulnya ini remuk. Kira-kira 2 bulan mungkin dia di rumah sakit. Lalu saya berkunjung. Konsep orang kalau di rumah sakit berbulan-bulan
Ini kan penderitaan, ya kan? Sehingga saya juga tanya, bagaimana ibu? Apakah bisa tenang di rumah sakit? Oh, selain tenang, saya juga senang. Apa itu senang? Selama 2 bulan saya istirahat, tidak melayani suami saya yang rewel. Dan saya akhir-akhir ini saya bisa nonton Liga Italia. Wow, 62 tahun nonton Liga Italia lagi. Saya pikir heran juga ini ibu ini. Tapi itu kenyataan, saudara. Suka dan duka dan dilihat dari mana dia berpikir. Ketika kita bisa berpikir mengambil nilai positifnya, yang ada kebahagiaan kok hidup itu. Anda punya pasangan hidup. Ketika Anda selalu happy, punya pasangan hidup, berarti ibaratnya kalau sekarang ada barang berat bisa diangkat bareng, Anda akan selalu happy. Tapi ketika Anda berpikir punya pasangan hidup, ada sepiring nasi jadi dibagi 2 nih, stres. Ya loh, ya kan karena dari cara berpikir. Berapa kali coba Anda yang sudah berumah tangga, satu ketika Anda senang sekali berumah tangga, aduh untung aku punya pasangan hidup yang ini. Tapi berapa kali juga Anda nyesel dengan pasangan hidup Anda. Itu kenyataan toh. Itu kenyataan. Kenapa? Karena pikiran kita selalu berubah. Berapa kali Anda kepingin punya anak? Aduh seneng punya anak. Tapi berapa kali Anda stres kalau anak malam-malam nangis atau sakit? Aduh tahu begini lebih baik nggak punya anak, tidur nggak nyenyak ini jadinya. Itu kenyataan. Problemnya bukan pasangan hidup Anda, problemnya bukan anak Anda, problemnya bukan dagangan Anda, problemnya bukan bom, bukan perang, bukan SARS. Problemnya pikiran kita. Siap enggak kita menerima kenyataan bahwa itu buah karma kita? Aduh, punya pasangan kayak gini tuh sebetulnya dulu saya milih kakaknya kok dapatnya adiknya. Aduh. Ya sudahlah, bagian dari karma saya. Lo kan lega. Gitu. Duh, gara-gara saya kerja usaha ini hanya kena bom ini perai semua. Ya bagian dari karma saya. Lo kan enak. Ini tahap pertama saudara. Jangan terus, ya apa-apa karma. Ya kena sakit SARS. Ya karma lah. Nggak usah berubah. Nggak, nanti kalau karmanya sudah habis kan sembuh-sembuh sendiri. Wah matilah kita kalau caranya gitu. Nggak seperti itu. Kita melihat semua itu karma adalah supaya kita bisa menerima kenyataan. Seperti Pangeran Siddhartha ketika menjadi Buddha, yang pertama adalah melihat bahwa lahir, tua, sakit, dan mati adalah kenyataan. Jadi Pangeran Siddhartha tidak terus menolak, aku nggak mau tua, aku nggak mau sakit, nggak mau mati. Nanti banyak orang tanya, loh sudah menjadi Buddha kok bisa tua ya? Kok bisa sakit ya? Kok bisa mati ya? Pernah Anda dapat pertanyaan seperti itu? Nah, nanti saya kasih pertanyaan. Bagi yang belum datang hari ini, Anda besok boleh tanyain. Kenapa yuk? Sang Buddha kan menemukan obat sakit, tua, lahir, mati. Kenapa kok tetap mati? Ya toh? Karena sebetulnya kita tidak menolak kematian itu sebagai kenyataan. Kita tidak menolak perpisahan dengan yang dicinta dan berkumpul dengan yang dibenci itu sebagai kenyataan. Tetapi kita siap menghadapi itu, dan apa yang harus kita kerjakan? Melihat kenyataan itu. Seperti ketika Pangeran Siddhartha melihat tua, sakit, dan mati. Oh ini kenyataan. Lalu apa sekarang? Kalau begitu saya mengurangi kemelekatan. Sehingga ketuaan, penyakit, dan kematian itu saya bisa terima dengan baik. Ketika Anda sudah berubah dan Anda menerima uban Anda, itu berarti Anda menerima kenyataan. Ketika Anda berubah dan Anda sibuk menyemir, sebetulnya Anda kurang menerima kenyataan itu. Banyak. Wah, maaf kalau menyinggung.
Padahal saya ini nunggu uban semua loh, seperti Romo nih, supaya kelihatan bijaksana begitu. Kenapa? Karena inilah kenyataan. Tetapi cara berpikir kita yang penting. Bukan meninggalkan istana, bukan meninggalkan keduniawian, bukan harus jadi biku, bukan. Orang melihat kehidupan Pangeran Siddhartha meninggalkan istana dan menjadi biku itu sebagai simbolik. Kalau Anda bisa menjadi biku, Anda bisa meninggalkan keduniawian, silahkan. Tetapi bukan itu yang paling penting. Anda boleh punya keluarga, Anda boleh punya harta, Anda boleh punya segalanya. Tetapi siap nggak Anda kehilangan segalanya itu? Kalau Anda siap, berarti Anda sebetulnya sudah menjadi biku di dalam rumah tangga. Punya uang, siap nggak hilang? Punya mobil, siap nggak lecet? Punya pasangan hidup, siap nggak pisah? Kenapa kok mesti pisah? Sebetulnya waktu pemberkahan perkawinan, Romo kan pemberkahan perkawinan toh, mestinya ada nasihat. Perkawinan ini hari ini dikukuhkan, tapi siaplah menghadapi perceraian. Berani nggak ngomong gitu? Kalau saya nggak berani, karena nanti saya takut nggak dikasih makan. Tapi kalau Romo kan cari makan sendiri, mestinya berani dong. Ya? Kenapa takut? Perkawinan itu pasti berakhir perceraian. Percaya nggak? Nah, cerai mati atau cerai hidup urusan lain. Tapi pasti cerai. Maka ada pepatah mengatakan kita itu dulu lahir satu-satu, terus jadi dua, karena kan kawin, terus beranak pinak, kan jadi banyak. Tapi anak pinak ini kan terus makin besar, terus sekolah, terus berumah tangga sendiri, akhirnya kan berdua lagi di rumah. Iya toh? Sudah berdua lagi, nanti kan satu-satu lagi. Jarang yang mati bareng kecuali di Irak atau kena bom Bali. Normalnya kan satu-satu. Makanya sampai ada kuamnya, ada apa itu? Ramalan. Mau lihat yang meninggal ayahnya atau ibunya dulu. Lihat apanya? Lihat apanya? Wah, orangnya ngapain? Lihat jari kakinya. Bergerak. Jari kaki nggak bergerak ya bangkai. Jari kaki itu kan ada ibu jari. Sebelahnya namanya apa? Telunjuk. Pernah nunjuk pakai jari kaki? Anda di kampung itu telunjuk ngikut aja. Saya nggak tahu namanya yang jelas, karena bahasa Indonesia belum ada itu. Ibu jari kaki ada, tapi sebelahnya belum tahu. Nanti kalau ada telunjuk jari tengah, jari manis, masa di jari kaki ada cincinnya, ada kelingking kaki, ada telunjuknya, ya toh? Nah, itu ada yang mengatakan, katakanlah telunjuklah dalam tanda petik, saya ngikut ibu ini aja. Kalau telunjuknya itu lebih tinggi daripada sebelahnya, itu bapak mati duluan. Lihat kakinya masing-masing. Ini untungnya umat Buddha, karena kan masuk wihara nggak pakai sandal, jadi bisa lihat kakinya langsung. Kalau sama, wah, masih komplit bapak ibunya, happy, adu karma memang. Tapi rata-rata itu ada yang telunjuknya dalam tanda petik tadi lebih pendek, ada yang lebih pendek, jarang. Itu ibu yang meninggal duluan. Makanya karena jarang, lebih banyak bapak mati duluan. Berapa banyak janda dibandingkan duda? Loh, ini kenyataan loh. Ya toh? Ini kita berbicara kenyataan, tidak mengada-ada. Ya kan? Yang ditinggal, sekarang coba saya mau tahu, yang ditinggal bapak berapa orang coba? Dari sekian banyak ini.
Yang ditinggal papahnya berapa orang? Yang sudah punya papa? Banyak. Lihat jari. Yang masih punya mama loh, tapi ya. Tidak ada papa, masih punya mama. Lihat jari kakinya. Bener nggak saya omongan saya tadi? Hah? Betul? Sekarang yang ditinggal mama tapi masih ada papa. Siapa? Hah? Jari kakinya gimana? Benar? Yang telunjuk tadi lebih pendek? Ya? Betul? Betul nggak? Benar toh? Nah, itu satu bukti. Makanya banyak janda daripada duda. Nah, saudara-saudara, sekali lagi, itu adalah karma. Ya, kita ini lahir karena karma kita. Terimalah itu sebagai kenyataan. Berkumpul dengan yang dibenci, ya sudah, kakinya nggak usah dilihat lagi. Acara kaki sudah selesai. Ini sudah cerita yang lain. Nanti kaki terus yang diurusin. Nanti kalau Anda mendengarkan, saya akan kasih yang lebih hebat-hebat lagi. Makanya kaki selesai. Nanti di rumah liatin kakinya semua orang. Dan Anda lihat kaki anak Anda. Nanti Anda akan tahu siapa yang meninggal duluan. Jangan takut. Ya, nah saudara-saudara, jadi sebetulnya semua adalah bagian dari karma kita. Di dalam dharma, kita harus menerima itu sebagai kenyataan. Lahir, tua, sakit, mati adalah kenyataan. Sekarang apa yang harus kita lakukan menghadapi itu? Pangeran Siddhartha ketika menjadi Buddha adalah karena melihat lahir, tua, sakit, dan mati. Saya terima itu sebagai kenyataan. Itu bagian dari karma saya. Lalu, apa yang sekarang harus saya kerjakan? Yaitu mengurangi ketamaan, mengurangi kebencian, mengurangi kemelekatan saya. Sehingga ketika saya mengalami tua, saya sudah tidak melekat. Rambut saya putih, saya sudah tidak perlu mencari, ya itu apa, lady apa itu namanya, top lady. Ya, saya tidak perlu mencari top lady lagi. Ketika saya ditinggal pasangan hidup saya bisa menerima itu sebagai kenyataan. Karena inilah hakikat dunia. Ketika ada perkawinan, ada persatuan, satu ketika pasti akan ada perpisahan. Karena perkawinan pasti berakhir dengan perceraian. Cerai mati, cerai hidup itu urusan nanti. Tapi itu pasti. Ketika saya bisa menyadari begitu, saya mengurangi keinginan. Ketika saya mengurangi keinginan, sebetulnya saya telah menjadi biku di dalam kehidupan masing-masing. Dengan anak, ketika anak sakit, kita tidak stres, tapi kita bisa mencoba mencari jalan. Ya, ini anak sakit adalah buah karma burukku. Anak sakitnya ini juga dia punya karma buruk. Mari sekarang kita mengembangkan kebajikan. Pergi ke dokter itu salah satunya. Kemudian mengembangkan kebajikan. Mungkin melepas makhluk, mungkin menjalankan sila, mungkin membaca parita. Itu adalah mengembangkan kebajikan sehingga akhirnya anak yang sakit ini bisa sembuh. Jadi kalau kita sudah menerima itu sebagai buah dari karma kita, kita mencoba mengerjakan sesuatu untuk meningkatkan kebaikan kita, kebajikan kita dengan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Ini sesungguhnya yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan. Nah, sekarang apa yang akan kita dapatkan? Kalau tadi buah ungu kita harus tanam bijinya, buah ungu atau manggis harus kita tanam biji manggis. Maka kalau saya ingin mendapatkan apel, saya harus tanam apel. Kalau Anda kepingin sukses, Anda harus membantu menyukseskan makhluk lain dahulu. Ketika Anda kepingin sehat, Anda harus membantu menyehatkan makhluk lain dahulu. Ketika Anda kepingin umur panjang, buatlah makhluk lain umur panjang dahulu. Apapun yang Anda inginkan, lakukanlah itu kepada orang lain. Coba, contohnya, Anda ingin mendapatkan senyuman, senyumlah kepada orang lain dahulu.
Kenal nggak kenal Anda senyumi, dia nanti kan senyum kepada Anda. Pernah Anda coba 10 orang yang Anda kenal Anda kasih senyum, hampir semua akan membalas senyuman Anda. Ya? Pernah Anda buktikan? Senyum Anda gratis. Sejak bayi Anda sudah punya senyuman. Kenapa dijual mahal? Kalau barang yang gratis saja sudah Anda jual mahal, apalagi yang Anda harus beli. Lebih mahal lagi pasti. Ini senyuman gratis kok. Tinggal tarik bibir sedikit sudah jadi. Kenapa harus sama pasangan hidup merengut? Gratis, barang gratis. Beri, bagi-bagi. Apalagi kalau Anda kulaan itu bahasa Jawa, bahasa Bali apa? Belanja. Maksudnya gini loh, beli kemudian untuk dijual lagi itu apa? Kulaan loh. Apalagi kalau Anda kulaan, pasti jualan Anda mahal sekali. Buktinya yang gratis kan juga Anda mahal kan? Gitu? Nah, kenapa saudara-saudara? Karena kita di dalam kehidupan ini kita sulit mengembangkan kebajikan. Kita sulit menerima kenyataan. Akhirnya kita jengkel. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, di dalam kehidupan ini kuncinya adalah kalau saya kepingin mendapatkan senyuman, marilah kita tersenyum kepada orang. Kalau saya ingin mendapat cinta kasih, marilah kita berusaha menyayangi, mencintai dahulu. Saya ingin umur panjang, seperti yang tadi saya sarankan, coba kita pergi ke restoran. Lele masih hidup, Anda tunjuk. Anda beli 2 misalnya. Kemudian Anda mengatakan, masukkan plastik, kasih air, kita nanti lepaskan di pinggir sawah sana juga bisa, atau cari di sungai. Tanam umur panjang. Lele kan mestinya begitu ditunjuk langsung dipotong kepalanya, karena itu kalau bayar harus hati-hati. Banyak orang, pernah Anda beli lele untuk dilepaskan maksud saya? Lele hidup untuk dimakan. Nah, ya terimalah karmamu. Kadang-kadang begini, beberapa umat kan, beli lele yang ini, yang besar-besar sudah sehat-sehat, terus dia sibuk nyari uang untuk bayar. Begitu uangnya sudah lengkap, lelenya nggak punya kepala, karena biasanya sama penjualnya langsung pegang kepalanya dipotong, ya kan? Atau dipukul kepalanya. Nah, Anda kali ini harus hati-hati. Begitu tunjuk lele, tunggu sampai diplastikin, tunggu sampai dimasukkan air, bawa pulang, lalu Anda lepaskan. Anda tanam umur panjang. Anda bisa bertekad, semoga dengan saya menanam usia panjang ini, saya pun juga mendapat panjang usia. Kesehatan. Anda sering sakit-sakitan, cobalah Anda pergi ke panti asuhan, membawa obat, Anda berikan, sambil Anda bertekad, semoga dengan saya mempersembahkan obat-obatan ini, saya juga mendapat kesehatan. Atau kalau jauh-jauh pegawai Anda sakit, kasih obat, kasih uang ke dokter, bisa. Jadi apa saja yang Anda inginkan, Anda bisa dapatkan dengan menanam. Di dalam dharma hukumnya menanam. Jangan minta, aku minta manggis, aku minta apel, aku minta jeruk, tanpa melakukan sesuatu. Aku ingin manggis, aku ingin jeruk, aku ingin apel, aku tanam itu semua. Aku ingin sehat, aku ingin kuat, aku tanam itu. Kalau Anda selalu begitu, maka kebahagiaan bukan menjadi hal yang aneh untuk Anda. Anda akan merasa, ya kalau aku bahagia kan memang buah karmaku. Tapi penderitaan Anda juga siap menghadapi, karena Anda juga menyadari ini buah
dari perbuatan Anda. Inilah saudara-saudara yang menjadi satu makna. Kenapa di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang umat Buddha kita mempersembahkan salah satunya adalah buah ataupun bunga. Sebagai seorang umat Buddha, jangan hanya berhenti sampai upacara saja, tetapi cobalah Anda renungkan, setelah saya menjadi umat Buddha, setelah wihara sudah menjadi sedemikian megah, sudahkah saya menjadi lebih baik? Kalau Anda setelah kenal agama Buddha dan menjadi lebih baik, maka agama Buddha cocok untuk Anda. Dulu Anda suka gosip, terus tidak pernah gosip. Dulu Anda marah-marah, sekarang jadi sabar. Dulu Anda pendendam, sekarang pemaaf. Dulu kalau ngomel-ngomel dengan suami atau istri 2 minggu nggak pernah ngomong, sekarang langsung ngomong. Anda berhasil menjadi umat Buddha. Tapi kalau dulu nggak pernah gosip, setelah kenal agama Buddha temannya pada gosip, wah malah sekarang aktivitasnya lebih daripada dahulu. Dulu pemaaf, setelah umat Buddhanya aneh-aneh kelakuannya begini, wah jadi pendendam. Dulu dengan suami atau istrinya baik, nggak pernah cekcok, setelah kenal agama Buddha malah cekcok terus. Malah kalau cekcok bertahan diem-dieman 2 minggu, 3 minggu. Dulunya kalau diem hanya 2 minggu, sekarang jadi 1 bulan. Katanya meditasi. Saya kira Anda belum mengerti ajaran yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kalau kita ikut agama Buddha dan menjadi lebih jelek kelakuan kita, maka sesungguhnya kita memahami agama Buddha secara salah. Tetapi kalau kita melihat agama Buddha, mengikuti ajaran Sang Buddha, dan kita menjadi lebih baik, sedikit demi sedikit menjadi lebih baik. Tidak harus hari ini ikut agama Buddha langsung besoknya berubah total kayak dewa atau dewi. Saya kira ya tidak seperti itu. Itu semua harus berproses, kita mau berubah. Aduh, aku orang wihara, jangan sampai aku menjelekkan agama Buddha. Kelakuanku harus aku jaga, perilakuku, ucapanku aku harus jaga. Ketika Anda bisa berlaku seperti itu, agama Buddha ini bermanfaat untuk Anda. Dan ketika agama Buddha bermanfaat untuk Anda, Anda juga bermanfaat untuk umat Buddha. Kenapa? Karena ketika lingkungan Anda melihat Anda dan kemudian menyadari, umat Buddha ini baik-baik loh. Setelah ke wihara, semuanya kok jadi baik-baik. Semua tertarik ke wihara. Itu manfaat Anda untuk agama Buddha. Tapi kalau setelah ikut agama Buddha Anda malah tambah tidak karuan, tambah berantakan, orang lain juga akan melihat, jangan ke wihara lah. Wiharanya bagus tapi orangnya wah, no good. Bocah lah ke wihara. Tidak perlulah. Siapa yang rugi? Kita sendiri. Karena itu majunya agama Buddha, kemunduran agama Buddha tidak tergantung agama lain, tapi tergantung diri kita sendiri. Berjejer-jejer toko emas, berjejer-jejer toko onderdil, berjejer-jejer toko buah-buahan. Maju atau mundurnya usaha kita tergantung karma kita sendiri. Sanggup nggak Anda melakukan itu? Karena itu saudara-saudara, mulailah hari ini perbaiki perilaku kita. Kita semua pasti punya kekurangan, tapi ajaran Sang Buddha ini menunjukkan jalan bagaimana kita memperbaiki ucapan kita, memperbaiki perilaku kita, dan memperbaiki cara berpikir kita. Kalau kita bisa mulai sedikit demi sedikit, Anda sesungguhnya telah berdana dharma. Berdana dharma bukan hanya membantu pembangunan wihara, menyumbang ini, menyumbang itu, bukan. Tapi kelakuan Anda yang baik, menunjukkan bukti ajaran Sang Buddha di dalam kehidupan Anda, sehingga Anda bisa menjadi contoh untuk lingkungan Anda, keluarga Anda, anak-anak Anda, menantu-menantu Anda, cucu-cucu Anda. Anda sebetulnya telah berdana dharma. Marilah kita perbaiki perilaku kita. Jangan hanya wihara saja yang dibikin megah, tapi juga perilaku kita.
Ya, dengan demikian maka mengertilah bahwa semua di dalam kehidupan ini adalah karma. Kita renungkan itu semua dan kita siap memperbaiki karma kita dengan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, sehingga akhirnya kebahagiaan akan menjadi milik kita bersama. Ya, inilah yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Saya kira ini kesempatan pertama, karena besok kita akan adakan lagi ya. Dan saya ingin mungkin nanti juga setelah ini ada acara diskusi dan lain sebagainya yang tentunya akan memberi manfaat untuk kita semua. Semoga Anda berbahagia di dalam Dharma. Semoga Anda bisa berubah perilakunya dengan jalan Dharma. Semoga Dharma menjadi jalan hidup Anda, nafas kehidupan Anda, sehingga akhirnya Anda berbahagia di dalam Dharma, baik dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan yang akan datang. Semoga Anda selalu berbahagia. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabe sata bawantu sukitata.